Orang tua bersama anak-anaknya duduk tenang di atas pesawat. Lalu langit pecah dan harapan runtuh bersama pesawat. Halo, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada hari ini kami ingin membahas mengenai suatu kejadian yang menimpa salah satu maskapai dari Big Three-nya Amerika Serikat saat ini, yaitu kalau kita ingat Big Three-nya Amerika Serikat adalah United Airlines, Delta Airlines, dan American Airlines. Dan maskapai yang kita bahas pada hari ini adalah United Airlines. Nah, kalau kita bahas sejarahnya United Airlines, mereka ini ngakui sejarahnya itu dari tahun 1926, yaitu adalah pendiriannya Varney Airlines, yang bagian dari United Air Transport. Itu adalah bagian dari maskapai-maskapainya Boeing ya. Jadi Boeing ini punya subsidiari maskapai namanya United Air Transport ini. Dan 1930-an setelah Varney ini sudah berdiri dan sudah beroperasi, itu terdapat suatu undang-undang yang ingin melepaskan monopoli dari Boeing. Jadi akhirnya Boeing harus melepaskan sektor maskapai yang dimiliki ini. Jadi fokus ke manufacturing pesawat saja. Akhirnya United Airlines ini fokus untuk melayani. Jadi bukan membuat pesawat, namun sebagai maskapai penerbangan begitu. Dan ketika itu terjadi perkembangan yang sangat signifikan, meskipun sebetulnya kalah ya oleh Pan Am. Dan perkembangan ini masuk ke tahun 50-an, perkembangannya semakin luar biasa lagi, di mana mereka mampu membeli pesawat jet, kala itu DC-8, dan juga ketika tahun 70-an ada Boeing 747, mereka termasuk pembelinya juga. Dan meskipun kalah secara jumlah oleh maskapai besar yaitu adalah Pan Am, yang ketika itu terbesar di Amerika Serikat, namun terdapat undang-undang deregulasi penerbangan di tahun 1978, di mana akhirnya Pan Am ini kehilangan keunggulannya karena dipermudah izin-izin untuk penerbangan di Amerika Serikat. Sehingga United Airlines beserta maskapai-maskapai lainnya di Amerika Serikat itu mengejar dengan sangat ketertinggalan mereka terhadap Pan Am. Dan bahkan di tahun 1985, United ini mampu mengambil alih rute Pasifik milik Pan Am. Keren. Dan akhirnya ketika Pan Am runtuh, hancur di tahun 90-an, United Airlines ini mengambil alih rute-rutenya di Pasifik maupun di Amerika Serikat itu sendiri. Dan kalau kita bilang United Airlines, itu ada satu kejadian yang sangat menyedihkan, yang sebenarnya akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah United Airlines 232, yang kala itu mengalami tragedi yang melibatkan banyak anak-anak. Sangat tragis. Dan tragedi ini terjadi akibat konfigurasi unik dari pesawat yang akan digunakan. Penerbangan yang akan kami bahas pada hari ini adalah United Airlines penerbangan 232, yang kala itu melayani rute domestik, yaitu dari Denver ke Philadelphia melalui Chicago. Dan pada 19 Juli 1989, pesawat ini mengalami kegagalan mesin dan mengalami hilang kendali. Dan peristiwa ini merupakan kecelakaan maskapai yang paling mematikan hingga saat ini dan melibatkan pesawat McDonnell Douglas DC-10-10 yang berusia cukup lama. Dan perlu di-note juga, keunikan dari DC-10 ini sendiri adalah konfigurasi mesinnya di mana 2 mesin di sayap dan 1 mesin di atas pesawat. Di bagian ekor. Di bagian ekor, jadi cukup unik. Dan keunikan ini adalah salah satu cikal bakal terjadinya tragedi ini. Nah, di dalam penerbangan ini sendiri terdapat 285 penumpang dan 11 kru dengan totalnya adalah 296 orang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, di dalam pesawat ini juga terdapat 52 anak-anak dan 8 bayi. Karena tarif murah pada saat Children's Day. Jadi hari anak-anak lagi promo, penumpangnya banyak ini, peminatnya banyak. Dan di antara penumpang juga ada hal unik lagi. Apa itu? Terdapat seorang check pilot yang sempat mempelajari kecelakaan Japan Airlines penerbangan 123 dalam simulator. Ini pengalaman yang tidak mudah didapat ya, karena itu peristiwa yang sangat tragis, tetapi dia ini sempat mempelajari apa yang terjadi, kemudian solusinya bagaimana. Dan ini nanti akan berperan penting dalam kejadian ini. Di sisi lain, kru kokpit sendiri terdiri dari kapten, first officer, dan juga flight engineer dengan jam terbang tinggi. Nah, sebelum kami melangkah lebih dalam ke dalam episode hari ini, kami mendorong teman-teman untuk like,
follow, subscribe, serta share, baik itu di platform seperti Instagram, Spotify, TikTok, maupun YouTube. Kejadian ini bermula pada pukul 14.09 waktu setempat, di mana pesawat ini lepas landas dari Bandara Internasional Stapleton di Denver, Colorado, menuju ke Bandara Internasional Chicago O'Hare. Dan ketika pesawat ini sudah menjelajahi langit dengan ketinggian 37.000 kaki, terjadi kerusakan tiba-tiba, di mana fan disk dari mesin nomor 2 atau mesin di ekor di atas pesawat posisinya, itu mengalami kerusakan yang tidak terkendali. Dan waktu itu pecahan logam itu meledak dan terlempar kemana-mana, termasuk merusak sistem hidrolik yang waktu itu ada 3 sistem hidrolik sebetulnya. Jadi kalau misalnya normalnya 1 sistem hidrolik gagal, masih ada 2 backupnya. Tapi ini secara tiba-tiba merusak ketiga-tiganya. Wah, langsung. Tidak ada cadangan cairan hidrolik yang langsung keluar semua. Dan juga stabilizer horizontalnya itu juga kena. Jadi rusak total. Dan ketika pilot ini berusaha mengontrol secara manual, tidak ada respon. Dan ketika itu autopilotnya juga mati dan terjadi guncangan keras di atas pesawat. Karena ada kerusakan luar biasa di mesin tersebut. Dan kapten, first officer, dan check pilot itu berusaha mengatur arah dan ketinggian dengan menggunakan diferensial dari thrust mesin. Karena mungkin check pilotnya ini mengingat kejadian Japan Airlines 123, di mana terjadi kehilangan daya, kehilangan kontrol, dan ketika itu akhirnya mereka berusaha mengontrolnya dengan perbedaan daya di mesin. Begitu. Itu sangat sulit pastinya. Dan di dalam kondisi ini, para pilot itu segera memiliki prioritas. Mereka ingin segera mendarat, sehingga mereka menghubungi petugas ATC di Sioux City untuk pendaratan darurat. Dan karena pada waktu itu bahan bakarnya masih banyak, para pilot ini membuang bahan bakar dan juga melakukan serangkaian belokan kanan ke runway 22. Jadi memang runway yang pada waktu itu di-assign untuk pesawat ini. Dan pesawat ini mendekati runway pada kecepatan 240 knots dan juga minus 1.850 kaki per menit tanpa menggunakan flaps dan juga sleds. Karena tadi hidroliknya rusak semua begitu. Jadi dia ini mendekati runway pada kondisi yang tidak ideal. Sangat cepat dan juga agak turun begitu. Dan pada saat mendarat, sayap kanan dari pesawat ini menyentuh runway, kemudian memicu kebocoran tangki dan juga kebakaran. Lalu kemudian pesawat ini memantul, terpecah, dan juga terguling ke ladang jagung. Di dalam peristiwa ini, sebanyak 184 orang berhasil selamat, di mana 171 orang terluka, dan 112 orang meninggal dunia. Ini mungkin bagi para penonton dan pendengar yang orang awam tidak terlalu ke dunia aviasi, menganggap ini peristiwa yang sangat tragis. Betul. Karena jumlah korbannya cukup tinggi. Berarti bisa dikatakan pendaratannya gagal. Tapi sebenarnya tidak bisa dikatakan demikian, karena situasi yang mereka hadapi waktu itu sangat-sangat kompleks. Belum lagi mengendalikan pesawat tanpa sistem hidrolik, hanya menggunakan differential thrust, itu sangat-sangat sulit. Bahkan Japan Airlines 123 aja tidak berhasil waktu itu. Tetapi pesawat ini masih bisa mendarat, walaupun dengan jumlah korban yang terbilang banyak. Begitu. Ini adalah suatu keajaiban. Karena Japan Airlines tadi kan tidak bisa. Tahun 85 itu ada kecelakaan Japan Airlines nabrak gunung dia akhirnya. Namun ini secara ajaib bisa mendarat dengan selamat. Salah satu faktornya karena daerahnya itu bukan pegunungan ya. Jadi karena daerahnya flat terrain, jadi relatif lebih mudah untuk mencari tempat aman gitu. Kalau Japan Airlines kan agak sulit gitu ya. Nah, dari 112 orang yang meninggal dunia ini tadi, terdapat banyak sekali bayi yang meninggal dunia juga. Karena kalau kita ingat tadi, ini ada promo Children's Day, di mana terdapat tarif promo yang sangat murah untuk anak-anak asal ada orang tuanya. Jadi seperti ini seakan-akan beli tiket orang tua dapat bonus untuk anaknya, gitu ya. Dan tragedi kehilangan bayi yang luar biasa ini terjadi karena diduga pramugari memerintahkan sebelum crash landing, anak-anaknya ditaruh di bawah kursi. Jadi di bawah mereka berduduk itu disuruh pramugarinya naruh di situ.
Dan diduga itu menjadi penyebab mortalitas yang tinggi untuk bayi-bayi yang ikut di dalam pesawat ini. Namun sebetulnya kalau kita secara saintifik ya, tidak ada jawaban pasti. Iya. Bisa jadi kalau dipangku atau dipegang saja bisa terbang gitu ya. Iya, sama nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Jadi sebetulnya kita nggak bisa bilang dengan pasti. Yang aman itu ditaruh di bawah atau dipegang begitu. Dan pihak NTSB ini memulai investigasi mengenai kenapa kok bisa mesinnya meledak. Ya. Fan blade-nya kok bisa rusak begitu ya. Dan disimpulkan bahwa terdapat cacat manufacturing dari fan blade ini dan fatigue crack dari fan disk yang menjadi penyebab utama kecelakaan. Jadi penyebabnya itu sebenarnya simple. Manufacturing-nya tidak begitu baik sehingga akhirnya terjadi keretakan perlahan-lahan gitu ya. Ya. Dan ketika itu inspeksi di fasilitas GE sebagai engine manufacturer-nya itu dinyatakan tidak memadai untuk mesin sebesar ini. Nah, lalu pihak investigator itu juga memuji perilaku dan tindakan para pilot mengenai penggunaan differential thrust. Karena ini dinilai sangat luar biasa, bahkan uji simulasi itu tidak bisa mereplikasi. Keajaiban berarti. Hal ini. Jadi ini sangat-sangat keajaiban begitu. Dan terbukti penggunaan differential thrust ini hanya tercatat di beberapa peristiwa. Contohnya Japan Airlines 123, kemudian United ini, kemudian Philippine 434 yang sempat dibom itu, dia kan sempat pakai differential thrust. Tapi dua kejadian ini yang masuk terbilang berhasil begitu. Dan pihak investigator itu memberikan beberapa rekomendasi. Jadi peristiwa ini mendorong ada pelatihan wajib crew resource management yang baik. Karena kita lihat ini kerjasama yang baik antara kapten, first officer, flight engineer, bahkan check pilot yang pada saat itu menjadi penumpang. Iya, betul. Penumpang turun tangan untuk membantu situasi di kokpit. Bahkan check pilotnya ini, kalau kita ingat, itu dia di kokpit voice recorder, dia ikut membantu ini. Iya. Mengatur trustnya. Betul. Ini kerjasama yang sangat baik. Jadi ini contoh crew resource management yang dapat diterapkan dalam beberapa penerbangan. Dan juga ada rekomendasi untuk memperbaiki sistem hidrolik dan juga sekat isolasi, serta pengetatan inspeksi komponen mesin. Jadi kelihatannya sepele, komponen mesin itu hanya satu bagian aja, tetapi ketika sudah terintegrasikan menjadi pesawat yang utuh, ketika itu ada masalah, tidak sesuai toleransi gitu ya, itu nanti bisa membawa dampak yang tragis seperti ini. Demikianlah episode kami mengenai United Airlines penerbangan 232, suatu tragedi dan keajaiban yang terjadi pada saat yang bersamaan. Sampai jumpa pada episode berikutnya.